Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Syahri dari kelas 2 dari kelas IF 602 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang apa itu anti-aliasing, fungsinya, cara kerjanya, serta juga metode-metode yang digunakan di dalamnya. Uh, Jadi, aliasing itu adalah gangguan visual ketika objek digital tampak kasar karena bentuk asli tidak cocok atau sempurna dengan susunan pixel layar. Contohnya itu visualnya itu objek terlihat bergerigi, garis miring tampak seperti anak tangga, tekstur jauh bisa tampak berkilau atau moire, objek bergerak bisa terlihat berkedip seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar samping itu menunjukkan adanya gambar kotak-kotak yang akan terlihat apabila terjadi aliasing. Jadi apa itu anti-aliasing? Jadi anti-aliasing itu adalah teknik untuk mengurangi aliasing dengan menambahkan transisi warna di sekitar tepi objek. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengurangi garis bergerigi, membuat gambar lebih realistis, meningkatkan kualitas visual, membuat teks dan objek lebih nyaman dilihat oleh mata. Anti-aliasing juga sering digunakan pada teks, objek 3D, game, animasi, dan tampilan antarmuka agar kualitas visualnya mengikat. Perbandingan sederhana, berikut adalah perbandingan sederhananya. Perbandingan paling mudah terlihat pada garis miring atau lengkungan dan teks kecil. Di sebelah kiri adalah gambar tanpa anti-aliasing dan di sebelah kanan dengan anti-aliasing. Jadi perbedaan utama antara tanpa anti-aliasing dengan aliasing adalah tingkat kehalusan tampilan visualnya. Dengan anti-aliasing, objek terlihat lebih rapih dan tidak terlalu kaku. Eh, Berikut cara kerja anti-aliasing. Ya, secara umum, anti-aliasing itu tidak mengubah bentuk asli objek. Yang diubah adalah warna, pixel di sekitar tepi objek agar tampak lebih halus. Cara kerja dapat dijelaskan dalam beberapa tahap. Yang pertama, sistem akan mendeteksi bagian tepi objek. Kedua, sistem akan menghitung warna sekitar tepi dianalisa. Yang ketiga adalah blending warna. Pixel akan membuat transisi agar lebih lembut. Yang keempat adalah tampilan akhir atau objek terlihat halus di layar. Inti dari teknik ini adalah memberikan warna antara pada pixel tepi sehingga tampilan tidak terlihat patah atau bergerigi. Jadi ada beberapa metode yang digunakan untuk anti-aliasing. Berikut adalah metodenya yaitu menggunakan metode SAA. SSAAA. Jadi SSAA ini bekerja dengan cara merender gambar pada resolusi lebih tinggi lalu mengecilkannya ke resolusi layar asli. Terus kelebihannya dari metode SSAA yaitu hasil sangat halus dan kualitas visual tinggi. Terus kekurangannya yaitu sangat berat karena jumlah sampel lebih banyak. Metode ini itu cocok ketika kualitas visual lebih penting daripada performa. Yang kedua adalah metode MSAA. Jadi metode MSAA ini digunakan cara kerjanya itu mengambil beberapa sampel terutama pada tepi geometri objek sehingga membuat penglihatan objek itu lebih ringan daripada SSAA. Kelebihannya yaitu lebih ringan daripada SSAA dan sering dipakai di game 3D.
Dan kekurangan dari metode MSA ini yaitu kurang efektif untuk tekstur transparan atau shader tertentu. Metode ketiga yaitu metode FXAA. FXAA ini bekerja setelah gambar selesai dirender. Metode ini sangat cepat karena berbasis post processing. Jadi eh, berikut tahapannya itu frame selesai atau gambar sudah dirender oleh GPU, lalu FXAA akan memfilter, mencari tepi dan menghaluskannya, lalu akan menghasilkan output tampilan lebih halus di layar. Kelebihannya pada metode FXAA ini yaitu ringan, cepat, cocok untuk real time. Tetapi ada kekurangan yaitu kadang gambar tampak sedikit blur. Karakter dari FXAA ini yaitu berbasis perkiraan bukan sampling berat. Berikutnya adalah metode TAA dan SMAA. Keduanya sering dipakai untuk menyeimbangkan kualitas visual dan performa. TAA atau temporal anti-aliasing yaitu metode untuk menggunakan informasi dari frame sebelumnya untuk mengurangi flickering dan judge edge saat objek bergerak. Sementara untuk metode SMAA yaitu subpixel morphological AA mendeteksi pola garis bergerigi secara cerdas lalu menghaluskan tepi hasil yang relatif tajam. Jadi beberapa teknik tidak selalu disebut AA utama, tetapi fungsionalnya membantu tampilan digital lebih halus. Jadi texturing filtering itu menghaluskan tampilan tekstur, mip mapping memakai tekstur versi kecil saat objek jauh, ani anisotropic filtering juga itu membuat tekstur miring tetap tajam. Front anti-aliasing itu membuat huruf lebih halus dibaca. Subpixel rendering yaitu memanfaatkan subpixel untuk teks lebih tajam. Tujuan dari semuanya yaitu mengurangi tampilan kasar akibat keterbatasan sampling pixel. Jadi manfaat anti-aliasing tersebut yaitu meningkatkan kenyamanan visual pada game, animasi, desain, antarmuka, dan tampilan teks. Anti-aliasing ya seperti yang dijelaskan sebelumnya itu membuat gambar lebih halus, visual terasa lebih rapi, tepi tidak bergigi atau objek tidak terlihat patah, terus juga membuat gambar lebih realistis untuk game dan animasi tampak natural, terus teks nyaman dibaca, huruf kecil terlihat lebih lembut, gerakan lebih stabil, mengurangi flickering dan gangguan visual. Jadi kesimpulannya dari anti-aliasing yaitu adalah anti-aliasing merupakan teknik penting untuk mengurangi efek bergerigi pada gambar, teks, dan objek digital dengan beberapa metode yaitu SSAA, MSAA, FXAA, TAA, SMAA, texture filtering, front anti-aliasing. Berikut yang bisa saya presentasikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.